Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ananda Soleh dan Soleha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita kembali belajar tematik 5B, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nah, materi yang kita bahas kali ini adalah pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Berbagai macam penyakit pada sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan pada manusia dapat mengalami gangguan atau kelainan yang mempengaruhi kesehatan tubuh. Berbagai penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia setidaknya berpengaruh atau mengganggu ketika kita hendak bernafas. Kalian bisa melihat di buku kalian di halaman 87. Di sini saya telah melampirkan beberapa macam penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada influenza ataupun flu. Flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang muncul seperti pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Nah, mungkin kita pernah mengalami ataupun diserang oleh virus influenza ini ya. Lalu yang kedua ada tuberkulosis ataupun TBC. TBC merupakan penyakit paru-paru yang diakibatkan serangan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, gejalanya tersendiri ada seperti batuk berdahak, terus-menerus, dan lebih dari 2 minggu. Sesak nafas dan nyeri dada, batuk bercampur darah, dan ada gejala tambahan seperti nafsu makan menurun, berat badan menurun, dan berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan, serta demam ataupun meriang yang berkepanjangan. Lalu yang ketiga ada peradangan pada sistem pernafasan manusia. Nah, peradangan ini ada bagiannya. Yang A, ada rinitis. Rinitis dapat terjadi karena adanya reaksi alergi terhadap perubahan cuaca ataupun terbuk sari dan debu sehingga produksi lendir meningkat. Oke, mungkin kita pernah mengalami rinitis, betul tidak? Ketika kita membersihkan kelas yang kotor, lalu ada debu yang kita hirup dan kita mengalami reaksi alergi, nah mungkin kita akan mengalami bersin-bersin. Lalu yang B ada faringitis. Faringitis ini merupakan radang pada faring akibat infeksi oleh bakteri Streptococcus. Akibatnya tenggorokan terasa sakit dan tampak memerah. Nah, seseorang yang menderita faringitis ini disarankan banyak beristirahat dan minum antibiotik. Lalu ada laringitis. Laringitis merupakan peradangan pada bagian daerah tenggorokan, tepatnya pada bagian laring. Penderita akan bersuara serak dan bahkan kehilangan suaranya hanya sementara. Nah, penyebab laringitis ini diantaranya karena adanya infeksi ataupun terlalu banyak merokok dan minum alkohol. Nah, kalian bisa melihat ya gambar yang telah saya lampirkan. Yang D ada bronkitis. Bronkitis radang pada cabang tenggorokan yang diakibatkan timbulnya infeksi. Orang yang menderita bronkitis ini akan mengalami demam ataupun lebih banyak menghasilkan lendir yang menyumbat pada batang tenggorokan. Selanjutnya yang E ada sinusitis. Sinusitis merupakan radang pada sinus. Sinus letaknya di daerah pipi kanan dan kiri batang hidung. Biasanya di dalam sinus terkumpul nanah yang harus dibuang melalui operasi. Lalu selanjutnya ada asfiksi. Asfiksi merupakan kondisi ketika kadar oksigen di dalam tubuh berkurang. Kondisi ini bisa mengakibatkan penurunan kesadaran dan bahkan mengancam nyawa penderitanya. Asfiksi dapat disebabkan oleh berbagai hal dan umumnya bersifat darurat sehingga penanganan perlu segera dilakukan. Seperti contoh, nih ketika kita menarik nafas, oksigen dari udara akan masuk ke paru-paru melalui hidung dan mulut. Selanjutnya, oksigen masuk ke dalam pembuluh darah kecil atau kapiler dan dibawa oleh sel darah merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh.
Apabila proses ini terganggu, terjadilah kondisi yang disebut asfiksi. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa penyebab yang mengakibatkan terserangnya asfiksi. Yang pertama, tersedak. Yang kedua, terlalu banyak menghirup asap ataupun zat kimia. Dan yang ketiga, tercekik. Berikutnya, masih pada gangguan sistem ataupun penyakit yang ada di sistem pernafasan manusia. Yang keempat, ada asidosis. Asidosis adalah kenaikan kadar asam karbonat dan asam bikarbonat dalam darah sehingga pernafasan terganggu. Seperti contoh asidosis yang telah saya lampirkan. Lalu yang kelima ada difteri ataupun penyumbatan pada rongga faring atau lendir oleh lendir yang dihasilkan kuman difteri. Yang keenam ada emfisema. Emfisema adalah penyakit pembengkakan karena pembuluh darah kemasukan udara. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan rusaknya dinding alveolus sehingga kemampuan pertukaran udara menjadi berkurang. Yang ketujuh ada pneumonia. Pneumonia ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus ataupun bakteri pada alveolus yang menyebabkan terjadinya radang paru-paru. Selanjutnya, setelah tadi kita telah membahas mengenai berbagai macam penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan manusia, di sini juga kita akan membahas mengenai musyawarah. Tentu kata musyawarah ini tidak asing ya untuk kalian, benar atau tidak? Secara tidak langsung, musyawarah ini telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Oke, mengingat kembali yuk mengenai musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, atau perembukan musyawarah. Seperti contoh, ketika di kelas, kita akan mempentaskan sebuah tari kesenian. Oke, di sini kita akan memusyawarahkan berbagai macam hal. Nah, di dalam musyawarah itu pasti murid ada, guru ada, dan pelatih menarinya. Nah, di sini kita akan memusyawarahkan bagaimana bentuk gerak tariannya, terus tarian apa yang akan kita pilih, serta kostum apa yang akan kita pilih. Nah, itu semua harus dimusyawarahkan. Sampai sini sudah memahami ya mengenai musyawarah? Oke, berikutnya setelah musyawarah telah kita bahas mengenai gerakan tari, di sini kita akan mengenal gerakan tari topeng Cirebon. Nah, di sini ada beberapa gerakan dari tari topeng Cirebon. Yang pertama ada adek-adek. Nah, adek-adek sendiri memiliki memiliki arti gerakan. Adek-adek itu berdiri, artinya kita harus berdiri dengan kokoh agar tidak tergoyahkan. Lalu ada pasangan yang memiliki arti kita senantiasa memberikan suri tauladan kepada orang lain dengan berbuat kebijakan dan kebaikan. Yang ketiga ada capang, yaitu artinya agar kita selalu ringan tangan, memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Yang keempat, banting tangan. Artinya kita harus senantiasa bekerja keras. Yang kelima, ada jangkung ilo, yaitu mengukur keinginan kita dengan kemampuan yang ada.
6. Ada godek, artinya geleng kepala. Maknanya, apabila kita melihat saudara kita, sesama manusia yang sedang dilanda kesusahan, kita senantiasa menggelengkan kepala dan kemudian menolongnya sesuai kemampuan. Yang C, ada gendut, artinya dalam hidup ini kita jangan gemuk sendiri karena masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan dan hidup di bawah garis kemiskinan. Yang ke-8 ada kenyut, artinya kepincut. Maknanya kita harus kepincut kepada hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif. Yang ke-9 ada nindak ataupun enjangka, artinya bertindak atau berbuat. Maknanya kita senantiasa harus berbuat kepada jalan yang diridhoi Tuhan. Nah, banyak sekali ya gerakan Tari Cirebon dan memiliki arti yang sangat bagus dan sangat bermakna, sehingga kita harus dan perlu mengetahuinya ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan mengenai berbagai gangguan ataupun berbagai penyakit pada sistem pernapasan serta musyawarah dan tari sudah selesai hari ini, sudah kita bahas. Dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi ladang pahala kita semua. Untuk tugas, kalian kerjakan di halaman 89, bagian aktivitas kelompok. Oke, sampai di sini sudah selesai dan kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.